Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada subuh yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan membaca PDF atau buku ya, tentang 115 hadis syarat dan hadis masuk surga. Ya, jadi di sini kita sudah sampai kepada halaman 29. Kita akan lanjutkan pada pagi hari ini. Itu syarat yang penghalang kedua, salah satu penghalang kedua ketika kita ingin masuk surga itu ternyata ada penghalang. Ya, baik, kita akan bacakan dua kemusyrikan penghalang masuk surga. Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam hak-hak khususnya, yaitu di dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma dan sifatnya. Dan itu kemusyrikan itu menjadi penghalang mereka masuk surga, sehingga mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara allazina qalu innallaha." Saya ulangi ya teman-teman, karena saya nggak pakai irama Al-Quran. Baik, saya ulangi ya. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Yang ketiga, kemunafikan penghalang masuk surga. Kemunafikan adalah menampakkan iman secara lidah dan lahiriah, namun menyembunyikan kekafirannya di dalam hati. Maka orang-orang munafik sesungguhnya termasuk orang-orang kafir, walaupun mereka mengaku beriman dengan perkataan dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Sehingga kemunafikan itu menjadi penghalang masuk surga. Dan orang-orang munafik termasuk penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum azabun muqim." Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surah At-Taubah ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahul mu'minina ajran 'azima."
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka kerana Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman. Kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman pahala yang besar. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 145 sampai 147. Kemudian yang keempat, kemurtadan penghalang masuk surga. Kemurtadan adalah riddah, adalah meninggalkan Islam setelah sebelumnya sebagai orang Islam. Maka orang-orang murtad sesungguhnya termasuk orang-orang kafir, sehingga kemurtadan itu menjadi penghalang masuk surga, dan orang-orang murtad termasuk penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217 sampai 218. Inilah 4 perkara penghalang masuk surga secara mutlak. Selain itu ada penghalang masuk surga untuk sementara, yaitu dosa-dosa besar yang diancam dengan neraka. Dan hal-hal ini insya-Allah akan kami bawakan di dalam buku ini, dan tulisan ini adalah kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan amalan-amalan yang merupakan syarat sebab masuk surga dan penghalang-penghalangnya, dan kami namakan 115 hadis tentang syarat penghalang dan sebab masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan sehingga akan mengantarkan ke surga dan menyelamatkan dari neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya sampai hari pembalasan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ditulis oleh Muslim As-Sari, Seragan Senin Ba'da Asyar, 19 Jumadil Sanawiyah 1445 Hijrah sampai 1 Januari atau bertepatan dengan 1 Januari 2024 Masehi. Baik, sahabat kesemuanya, kita sudah selesai membaca pengantarnya tadi ya. Besok kita masuk hadis yang pertama dari hadis Abu Hurairah ya. Syarat masuk surga adalah iman ya. Baik, saya rasa cukup sekian dulu teman-teman semuanya pembacaan filenya. Kita akan fokus membacanya. Cuma karena ada kegiatan, kita hentikan sejenak, kita kerjakan dulu aktivitas kita yang lain ya. Mungkin kita lanjutkan jika ada waktu yang kosong yang lainnya.
Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar dapat kita pahami dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita sehingga kita mampu memahami Al-Qur'an dan hadis dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.